tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang telah menjadi bagian dari kuliner yang kaya milik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pengolahan tempe yang beragam seperti tempe goreng, tempe tahu, tempe bakso, dan banyak olahan lainnya menyebabkan tempe menjadi makanan kegemaran dari kebanyakan kalangan masyarakat di Indonesia. Mulai dari masyarakat biasa sampai pada elit pejabat, semuanya menyukai tempe. Hal ini menunjukkan bahwa tempe menjadi sumber bahan baku yang sangat bermanfaat bagi industri pangan dan kuliner. Lalu, apakah usaha tempe ini merupakan suatu usaha yang menjanjikan atau tidak? Berikut pemaparannya. Kalau untuk yang saya jalani ini sudah berjalan sekitar 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Iya, karena sebelumnya kan saya juga pernah belajar gitu. Dari saya belajar, saya sudah mendapatkan keterampilan. Nah, ada modal sedikit. Oh enggak, kan kebetulan tetangga kan ada pabrik gitu, jadi saya sering main-main ke situ, sering bantu belajar, lama-lamaan bisa. Nah, jadi dari bisa itu saya ambilkan niat untuk buat sendiri dari kecil bertahap. Oh iya, bisa dibilang latar belakang ini karena memang sudah ada kemampuan. Sudah ada basicnya, kita sudah memang betul bisa. Jadi ambil niat, nah, bikinlah pabrik. Terus sebelum, kan selain niat yang kakak persiapkan, sebelum ingin membangun usaha ini, hal-hal lain apa yang kakak persiapkan selain tentu saja niat? Ya selain niat tentu saja modal ya. Modal itu ya kebetulan ada tabungan sedikit, ada juga ya dibantu sama orang tua gitu. Jadi bisanya terbentuknya pabrik ini, jadi ada juga dukungan orang tua, tabungan sendiri, niat, dan sudah ada keterampilan bisa membuatnya. Saya jalani. Berapa dan kalau lokasinya itu apa? Ada pertimbangan khusus kalau bangunnya di sini, bagusnya di sini atau bagaimana? Oh iya, karena saya pertama bikin masih ngekos ya, masih kos. Cuman kalau yang namanya kita pabrik begini kan pasti ada limbahnya. Jadi paling bagus, yang paling strategis, tempat itu dekat dengan aliran sungai atau kuala kan, dekat dengan itu. Jadi ini tempat ya kalau bisa dibilang tempat kedua. Kalau tempat pertama saya dulu kos. Ya, masih merintis kan, saya dari bawah dulu, dari kecil dulu merintis ya, lama-lama ya alhamdulillah gitu. Terus bagaimana proses produksi dari tempe ini untuk usaha ini? Oh ya, kalau prosesnya sih hanya prosesnya, kalau kita mungkin ada penggilingan, peragian, atau pembungkusan, pencetakan. Kalau cetak dia misalnya tempe balak itu yang kotak-kotak, itu kita cetak. Kalau cuma proses kita mungkin lebih banyak ya, kalau mau dicontohkan begitu banyak sih. Ya prosesnya panjang gitu. Jadi produksinya ini bentuknya yang langsung besar, kecil atau gimana? Produksi gimana? Tempenya kan ada tempe yang Oh ya, kalau saya semua. semua. Nah, dari ada yang kecil, ada yang balak, ada yang sedang. Jadi semua saya bikin. Jadi saya mengambil dari pasaran saja, pasaran di pasar. Kalau saya melihat ada yang misalnya bentuknya baru, ya saya coba baru gitu. Karena kalau ada yang baru, biasanya pelanggan cari yang baru. Nah, jadi bagaimana caranya di pabrik ini? Nah, saya contoh lah yang baru itu bagaimana, atau cetakan panjang kah, atau lebar. Nah, saya ikut supaya menjaga pelanggan tidak lari. Jadi lihat kondisi pasar. Iya, lihat kondisi pasar saja. Iya.
Gitu. Dan terus bagaimana kakak untuk cara memasarkan itu barangnya? Oh, kalau saya sih dulu kebetulan saya itu banyak kenalan teman, kan sebetulnya kan saya dari kampung juga ya, kan dulu saya cuma kos juga, banyak kenalan teman itu yang suka jual sayur keliling. Nah gitu, jadi waktu saya bikin, jadi saya perkenalkanlah sama teman saya, jadi teman ambil sama saya, dari teman ke teman lah, jadi teman itu sudah nyaman dengan harga, dengan kualitas, jadi dia panggil temannya lagi ya, seterusnya dia panggil temannya lagi ya, Dari teman ke iya dari teman ke teman. teman, jadi banyak pelanggan gitu. Kalau dari kan sekarang media sosial itu sudah Iya. menyebar banyak. Apakah ada teknik dari pemasaran lewat media sosial? Atau bagaimana? Kalau untuk saya pribadi dari dulu sampai sekarang sih belum pernah memasukkan produk saya ini atau bisnis saya ini ke media sosial gitu. Apa ada alasan khusus kenapa tidak pakai media sosial begitu? Ada alasannya, karena kalau media sosial itu kan ibaratnya membeli secukupnya. Kalau saya kan membuat untuk dijual ulang gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita kalau mau beli tempe harga 5.000 terus kita ditondo, saya antar ongkirnya berapa kan gitu. Kan kalau saya bikin banyak terus yang ambil juga untuk dijual lagi, otomatis kan dia ambil dengan banyak gitu. Harus terbatas. Iya, Dia 1 kilo beda lagi. iya, jadi alasan saya itu saja, karena ya mungkin ribet juga sih kalau mau antar sedikit-sedikit ngantar kemana-mana gitu. Belum ongkirnya, jadi nggak pernah sih masuk ke media sosial. Terus ya namanya sebuah usaha Ya. pasti ada up and down ya, maksudnya Iya. pasti ada saat ada masalahnya, ada lagi turun-turunnya. Iya, iya. Bagaimana masalah itu, terus bagaimana cara Cara mengatasinya? mengatasinya, ya kalau saya sih gampang ya cara mengatasinya. Saya cukup tahu kalau tempe itu down, kadang mau lebaran, ya kan orang makan Iya, daging. daging. Mau habis lebaran haji, orang makan daging. Jadi dari situ saya sudah tahu karena tempe itu akan down, atau yang paling pertama, yang paling intinya ikan murah. Iya. Nah, kalau ikan murah, biasanya tempe itu down. Iya. Jadi saya cukup tahu dari teman kah, dari pasar, oh ini begini. Jadi saya mengurangi produksi supaya mencegah down yang lebih besar dari produksi saya. Nah, Terus kakak itu kalau bagaimana? dan Oh, mempertahankan pelanggan. iya. Kalau untuk menarik pelanggan, untuk mempertahankan pelanggan, saya itu ambil di kualitas tempe yang tebal. Tebal. Ya. Karena kalau biar kedelai dihitung naik, tapi ketebalan tempeku itu tetap Oh. tidak saya kasih, kan biasanya kan ada kalau Iya. kedelai naik tempe dikasih tipis Tipis gitu. sekali. Kalau saya enggak, saya tetap tebal. Kalau saya prinsipnya biar untung sedikit, yang penting lancar. Iya, iya. Nggak Kan ambil tidak- untung besar. pelanggan tidak lari. Iya, pelanggan tidak lari. Jadi tetap di oh ini tempe ini ukurannya segini, biarpun kedelai naik di pasaran, tempe naik, tapi tempe ini tetap besar. Jadi pelanggan bertahan di situ. Ya. Kan yang dicari kan biasa besarnya gitu, nggak tipis. Gitu. Jadi untuk omsetnya per bulan nih kira-kira berapa? Kayak usaha tempe ini menjanjikan atau? Oh iya, kalau dibilang menjanjikan sih, kalau saya pribadi ya, kalau per bulan sih mungkin saya nggak bisa sebutkan semua, yang Iya, iya, 50-50-nya lah, ya sekitar 30-40. Banyak juga ya. Ya, alhamdulillah. Nah kalau kan tadi belum spesifik disebutkan modal awalnya itu Iya. di kisaran berapa? Kalau modal awal saya kan masih merintis, Iya, jadi saya modal awal itu belum memakai gilingan mesin, masih memakai gilingan manual yang memakai batu semen itu dibikin. Jadi kalau modal awal itu saya dulu kisaran mungkin 10 juta pertama kali membuat modal awal.
perintisan 10 juta. Balik modalnya nanti berapa tahun atau berapa bulan? Kalau soal balik modal, kan saya juga kan merintis kan agak lumayan lama ya, jadi mungkin setengah tahunan baru balik. Karena saya dari kan namanya teman juga punya teman kan tidak banyak juga, belum banyak yang tahu, jadi baru di samping itu saya juga tidak post di sosial media, pokoknya cuman manual gitu aja, jadi agak lama lah, makanya ya sekitar setengah tahun baru. Kalau kita memang punya niat usaha, jangan ditunda-tunda, jalankan apa yang kita bisa. Seumpamanya contoh adik ini jualan online kan, pintar jualan online ya, usahakan dengan kuliah itu ya, kita itu bagaimana caranya mengembangkan lah usaha kita, usaha terus biar